Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Wijayanto dari kelas IPA 2 ingin menjelaskan tentang impuls dan momentum. Yang pertama adalah impuls. Impuls merupakan benda yang didefinisikan sebagai hasil kali antar gaya dan selang waktu gaya itu yang bekerja pada benda tersebut. Impuls termasuk besaran vektor yang arah impuls I searah dengan gaya impulsifnya F. Untuk menghitung besar impuls dalam satu arah dapat menggunakan persamaan berikut. I sama dengan impuls dalam satuan Newton sekon, F sama dengan gaya impulsif dengan satuan Newton, delta T sama dengan selang waktu dalam satuan sekon. Berikutnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita memerlukan gaya untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di lapangan, bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola yang termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut juga gaya impulsif. Berikutnya, jika gaya impulsif F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan grafik Ft-nya, maka luas arsir dalam selang waktu delta T, di mana delta T sama dengan T2 min T1 sama dengan luas arsir di bawah grafik Ft, dengan batas nilai dari T1 atau saat kontak terjadi sampai dengan T2 atau saat kontak berakhir. Perhatikan gambar di bawah. Jika waktu terjadinya tumbukan atau impuls semakin lama, maka gaya yang bekerja pada benda akan semakin kecil. Di sini impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik Ft. Selanjutnya, momentum. Sesuai dengan hukum Newton 1 yang sudah dijelaskan di awal, benda yang sedang bergerak akan terus cenderung bergerak sehingga sukar untuk dihentikan. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Berikutnya, secara matematis, momentum dirumuskan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. P di sini sama dengan momentum dalam satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Berikutnya, perhatikan kedua gambar di atas. Jika kedua kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama, menurut kamu, dari kedua kendaraan tersebut, manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Lalu, jika terhadap dua kendaraan yang massanya sama dengan bergerak dengan kecepatan yang berbeda, manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Kendaraan dengan kecepatan yang rendah atau kecepatan yang tinggi? Pernyataan ini merupakan konsep dari momentum. Berikutnya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum memegang peranan penting dalam peristiwa tumbukan. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Berikutnya, berdasarkan gambar tersebut yang sudah ada di atas tadi, menunjukkan bola dengan massa 1 atau M1 dan massa 2 atau M2 yang bergerak berlawanan arah dalam satu garis lurus dengan kecepatan berturut-turut sebesar F1 dan F2. Setelah keduanya bertumbukan, masing-masing kecepatannya berubah menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Jumlah momentum kedua bola sebelum tumbukan adalah P sama dengan P1 plus P2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. Momentum kedua bola setelah tumbukan adalah P aksen sama dengan P aksen 1 plus P aksen 2 sama dengan M1 V aksen 1
plus M2 V aksen 2. Berikutnya, berdasarkan hukum kekekalan momentum, P sama dengan P aksen. Dengan demikian, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2. Hukum kekekalan momentum hanya berlaku jika jumlah gaya luar pada benda-benda yang bertumbukan sama dengan 0. Itu tadi penjelasan tentang impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.